Di arah pesawat nih dari Mil ya. Mil menuju ke hanggar di mana yang tadi berhasil buyah Dewa United memilih untuk turun duluan ya. Drop poinnya langsung cukup santuy, di sana bisa looting dengan manja ya karena di sana nggak ada siapa-siapa. Dan di arah tengah di sini pick yang biasanya menjadi kota yang cukup berdarah ya. Di sini juga masih agak sepi nih dan ternyata di ujung ini malah terjadi pertemuan kasih sayang antara Giant sama Madura Pride. Iya. Soalnya kalau misalkan dilihat-lihat sih sekarang ini beberapa tim bisa gue bilang masih menerapkan pattern yang sama ya. Ya. Kayak gue lihat tadi ada teman-teman dari Dewa United yang kalau misalkan di Bermuda itu untuk landing spot pertama kali lebih didominasi di area Mil. Kebetulan tadi emang Mil masih dirajai juga oleh teman-teman Dewa United. Jadi gak ada yang berani nyentuh ke sarang dari Dewa United. Kalau kita di Rim 6 sepertinya bakalan terjadi pertumpahan darah antara teman-teman dari Giant dan juga dari Madura Prime. Wah, cuma di sini kalau misalkan kita lihat dari posisi sih dari teman-teman Giant bakal enak sih, Jo. Yes, dan tadi udah ada tembakan-tembakan kasih sayang ya kalau gue lihat dari arah Madura Prime di mana di sini ada Zufri juga yang udah mulai terkuras darahnya ya. Hampir setengah dia harus kehilangan darahnya. Dan ini sebenarnya resource-nya juga masih belum maksimal ya karena emang ini di ring 6 ini gue rasa nggak terlalu bagus ya. Ini karena memang dia nyebar juga lokasinya. Tentunya ini butuh waktu sebenarnya buat mendapatkan resource secara maksimal. Betul, kalau ngomong resource secara maksimal mereka emang harus sedikit agak berpencar ya karena lokasi rumah dari rumah satu ke rumah lainnya di Rim 6 itu memang bisa gue bilang sedikit agak berbahaya dan tricky juga karena emang open field. Dan kalau misalkan mereka dari Madura Prime terutama ketika dia pengen maksain ke arah Rim 6 paling pojok di belakang, mereka kalau misalkan harus ditungguin Giant itu bakalan jadi bencana sih menurut gue. Jadi kalau misalkan mereka ada di rumah paling pojok di Rim 6 ya mau nggak mau dia mungkin harus berenang-renang gaming ya. Dan ini kita bakal lihat juga standing ronde 3 tadi ya, dimana Dewa United dengan total poinnya 48 disusul juga dengan teman-teman di Pos Mortal, tapi sebenarnya ada perang nih Mas Jo. Yes, kita lihat ada tembakan-tembakan mesra tadi dari Giant Well 13 yang coba natakin ke arah Rado di sana dan oke cepet banget tadi ya. Coveran krononya kita lihat sini Rado 76 masih bisa di cover dulu, dia coba tarik dulu ke perpus tapi sayang sekali tadi dengan critical damage cukup sakit. Wait 13 berhasil menjatuhkan Rado di sana dan gua rasa ini bakal susah banget di revive ya karena jarak pemain dari Madura Prime sendiri sangat jauh ya dan benar banget di sini Rado 76 harus dikembalikan ke lobby di early game. Yes, betul banget. Rado yang dia ada sendirian di balik satu perpustakaan di dekat Rim 6 Village karena dia emang posisinya udah terlalu jauh dari teman-temannya. Jadi bisa dibilang dari teman-teman Giant Esports mendapatkan satu santapan yang cukup lezat banget dan bisa dibilang ini free kill banget ya buat teman-teman Giant. Walaupun tadi memang bisa dibilang seorang Beat ini emang berhadapan one by one ya, satu lawan satu, belum sempat tercover sama teman-temannya juga ya. Cuman kalau misalkan kita lihat juga di area Bima Sakti kayaknya bakalan ada yang ketemu nih antara Best Bandit dan juga teman-teman dari The Pilar Gladius tentunya. Waduh, udah mulai coba dimajuin kah? Karena di sini HMSD sebenarnya belum menyadari keberadaan teman-teman dari Best Bandit, dan teman-teman dari Best Bandit kayaknya dia malah berpindah ke lain sisi. Mungkin dia berpindah ke arah pick atau mungkin ke factory ya. Malah sekarang rotasi yang berbeda dilakukan oleh teman-teman The Pilar, malah akan ketemu dengan Rosugo Esport. Udah di depan mata nih, Joe. Yes, ini udah mulai deket banget ya jaraknya. Udah gak bisa ditahan lagi sebenarnya nih ya. Mai Putra, oke ternyata udah tahu ya pergerakan dari Rosugo di bawah, dan kita lihat di sini Mai Putra balik lagi ya. Dia balik lagi ke Bima nih dan memilih untuk rotasi menggunakan patahan. Nah ini sebenarnya salah satu taktik untuk flanking. Betul, taktik untuk flanking emang tadi sempat diterapkan oleh satu orang dari teman-teman dari The Pilar Gladius ya, dimana 3 orangnya Mai Putra dan kawan-kawan udah bersiap melakukan satu flanking dari arah sisi kiri, sementara 1 orang ditugaskan untuk menjaga di arah tenda untuk mengetahui posisi teman-teman dari Rosugo. Cuman Rosugonya berusaha berbelok ke arah hangar, bakalan ditembakin, seharusnya udah ketahuan Faiz. Nah itu dia tembakan kasih sayang dari seorang TPI Beos yang berhasil mendapatkan 1 poin kill. Rosugo Faiz harus ditumbangkan begitu saja dan diambil poin kill ya. Dimana dari sebelah kanan kalau kita lihat tadi ada EVOS yang udah mulai masuk, tapi sayang banget nih mereka memilih untuk nahan dan memilih untuk lewat Katulistiwa ya. Dia agak sedikit muter ke sana karena memang dia tahu di depan ada
TP sama Rusugo yang lagi duel dan kita lihat di sini Zack sendiri menggunakan vehicle ya, coba masuk lebih dalam ke arah Katu dan ini tentunya udah terdengar ya suaranya sama The Pillar Gladius nih. Yes, betul banget. Ini bakalan jadi perang kedua di mana EVOS ternyata udah berhasil mendapatkan teman-teman dari NSC Esport. Ini TP denger banget sih. Dan kalau misalkan dilihat, rasnya udah mulai sekarat banget dan dari teman-teman TP berusaha untuk menjadi third party, cuy. Nah ini dia tadi di mana rotasi yang dilakukan oleh EVOS ya tarik mundur ke arah Katulistiwa di sana ternyata udah ada NSC yang nungguin di mana Venom di sini sang MVP pun harus ditumbangkan begitu saja. Run MKS masih bertahan 2 orang di dalam ya, masih cukup cepat tadi coveran ya, di mana dari EVOS harus kehilangan saat El Capitano ya. Rahasia pun harus ditumbangkan tadi dan dikembalikan ke lobby. Kalau gue lihat di sini EVOS memilih untuk tarik mundur. Dan ini dia musuh barunya, ada The Pillar Gladius yang udah mulai masuk lagi ke rumah sabun ya, di mana 1 orang Ran MKS coba tarik duluan mundur. O'Connor coba nahan dulu di depan, sementara Venom di sana lagi dikejar-kejar. Ini apa yang terjadi? O'Connor di sini dibiarkan saja ya. Wow. Oke, udah ketemu lagi di sana Venom bakal diduelin di sana ada 4 lawan 1. Ini bakal susah banget ya. Dan bener banget Venom pun harus dikembalikan secara cepat. Ya, ini satu posisi yang sangat sayang sekali ya buat teman-teman NSC karena ketika dia tadi berhasil unggul terhadap teman-teman EVOS, tiba-tiba di sini teman-teman dari The Pillar Gladius langsung mencoba memberikan beberapa tembakan demi tembakan untuk menjadi third party. Tapi sepertinya Rosugo e-sportnya harus dipulangkan dulu di posisi ke-11 ya, sayang banget. Dan kalau misalkan dilihat dari NSC masih ada 1 orang O'Connor yang ditugaskan untuk mengamankan poin dari placement NSC sendiri karena bisa dibilang posisi NSC emang agak-agak rawan juga ya setelah tadi 2 match mereka dapetin Buya. Mau nggak mau di match ke-4 sampai 6 nanti dia harus bisa mempertahankan yang namanya placement objective poinnya. Cuman ini bakalan susah sih karena dia tinggal sendirian gitu kan. Iya, dan ini bener-bener harus gak boleh ada suara ya, Nostalgia. gak boleh ada bau-bauan nih. Jangan sampai kecium kehadiran corner di sana kalau sampai ketahuan ini habis sudah ya, karena memang di Pillar Gladius masih lengkap 4 orang ya man. Yes, masih 4 orang dan ini dia MVP di match ketiga tadi ada Dewa Ubed dengan 5 poin killnya. Waduh, tadi di match ketiga dia menjadi MVP. Apakah di match keempat kali ini dia bakalan MVP lagi? Soalnya kalau kita lihat dia kenapa bisa MVP, mungkin dia kalau gue sempat lihat dari match 1 dan 2 tuh granat dari seorang Ubed ini sering connect. Dan ini menurut gue jadi faktor yang cukup penting ketika dia menggunakan skill Alvaro, dimana damage dari granat itu jadi lebih besar dan range-nya itu makin jauh juga. Makanya ketika Dewa Ubed itu menggunakan granat, lemparan demi lemparannya tuh rata-rata bisa mengenai beberapa damage, bahkan bisa mendapatkan knock sampai ending juga dengan granat yang dimilikinya. Nah, yang menarik gue dengar dari pembahasan lu adalah mengenai seorang Alvaro ya. Balik lagi kita ngomongin ke karakter skill nih. Jadi ketika lu pakai Alvaro itu ternyata bisa meningkatkan damage dari lemparan granat ya. Yoi. Nah, itu gue rasa di sini masih belum banyak yang pakai ya, atau jarang. Ini sebenarnya salah satu meta baru kalau kita lihat dari beberapa pertandingan kemarin ya. Termasuk yang kemarin banget tuh waktu Aura juara itu ya. Nah, itu gue lihat sih apa namanya granat itu bener-bener mematikan loh itu. Betul, granat bisa dibilang jadi satu weapon yang cukup menyakitkan juga karena selain itu juga bisa dibilang granat sekarang itu lebih efektif dipakai. Kenapa? Bisa dimasak, bisa ditahan dulu baru bisa diledakin ketika waktunya sudah pas. Tapi kalau misalkan kita tengok sedikit di area atas, di bagian Sibiar, udah ada Aura yang bakalan ketemu dengan teman-teman dari Dewa United. Tapi kayaknya 1 orang udah ditugaskan untuk naik ke area panggung. Dan teman-teman dari Aura yang udah notice juga karena mereka udah ada di circle tengah-tengah dan mereka juga bakalan kena masalah ketika mereka harus berhadapan dengan Dewa yang udah ada di dalam zona duluan. Mau nggak mau teman-teman Aura harus flanking jauh dulu, berpindah, dan mereka kalau misalkan lewat di area patahan bawah sih mau nggak mau pakai yang namanya human launcher ya. Jadi dia dilemparkan dari area bawah. Tapi ternyata EVOS harus diratakan di posisi ke-10. Wah, kita nggak sempat menyaksikan pertarungannya, cuman tadi kalau nggak salah dia ketemunya sama NSC ya. Ya karena memang tadi EVOS itu cuma sisa 1, itu dia sisa Jack doang, dan dari NSC juga dia cuma sisa corner ya. Jadi itu memang pelarian, sama-sama pelarian, dan ternyata ya namanya jodoh nggak akan kemana ya. Akhirnya ketemu juga, cuman sayang banget EVOS harus dikembalikan di posisi ke-10. Ini
sedikit sulit untuk mempertahankan poin mereka di akumulatif poinnya ya Betul, tadi ya. betul. Karena kan kita lihat EVOS Immortal ini sebenarnya masih ada di posisi 5 besar atas ya. Betul. Ini kalau harus tusun dan harus finish di posisi ke-10 di match ini semakin berat tentunya di 2 match ke depan dia untuk mempertahankan posisi di atas. Betul, betul, betul. Ini bakalan sedikit agak susah karena berarti secara nggak langsung juga ini bakalan tersisa 2 match lagi untuk teman-teman dari EVOS Immortal. Dan kalau misalkan ngomongin sisa dua kali match lagi, kalau kita kan ini ada total 6 match ya. Yep. Kalau untuk poin yang ideal itu menurut gua dalam 6 match itu jangan lebih dari 2 kali tusun kalau misalkan poinnya itu pengen maksimal. Ya. Jadi kalau misalkan bisa nggak tusun setiap saat sih itu lebih bagus ya. Jadi Ya, misalkan top konsistensi lah ya. 3 konsisten gitu kan. Cuman kalau misalkan harus terpaksa tusun ya maksimal banget tuh 2 kali doang. Tapi kalau misalkan lebih dari 2 kali posisinya agak-agak susah, ngajarnya pakai apa sih ya, mau nggak mau harus cari kill yang cukup banyak. Dan ternyata kalau kita lihat di area hangar pun udah ada teman-teman West Bandit yang langsung ketahuan oleh posisi UAV yang barusan lewat. Iya. Iya, West Bandit ini kayaknya bakalan ketemu oleh teman-teman dari Monochrome Mort. Ya, dan dari sebelah kiri juga sebenarnya udah ketahuan tuh yang ada satu orang dari TP Gladius yang udah stay di situ sebagai varian. Dan kita lihat di sini apa yang terjadi. Pako harus terculik dia oleh Dewa United ya, diem loh dia ada di belakang tembok ya, emang sengaja banget ditungguin naik langsung kena prank ya. Sumpah ini bener-bener surprise banget sih, ngagetin banget. Tapi ada perang lagi Mas Yu. Yes, kita lihat di arah bawah ada Aura Ignis yang udah mulai naik tipis-tipis ya. Seorang Galang tadi udah mulai tertembak tadi. Damage-nya cukup sakit. Dan kita lihat Adrian pun harus terkena satu granat cukup masak. Oke, terjadi pembalasan tadi. Range pun harus ditumbangkan dengan granat. Oke, 2 kali lemparan berhasil dikembalikan ke lobby ya. Dimana di sana ada Giant Witch yang masih bertahan di tengah ya. Wow. Dari arah belakang juga masih ada Dewa United di sini yang bakal duel jarak dekat dengan Aura Ignis. Kita lihat masih tersisa 3 roster. Dimana Razor harus terjatuh duluan. Adrian, oke udah mulai dibombardir tadi dengan double barrelnya. Berhasil tadi menumbangkan 2 orang sekaligus ya. Masih ada 3 di sini. Wow. Dimana zonanya juga udah... Oke, udah berhenti bergerak di sini. Masih ada 1 chance Oh yang my God. enak. Dan inilah dia Dewa United yang berhasil diratakan oleh Aura ya. Waduh, ini bermula dari teman-teman Dewa United yang memberikan kejutan yang tidak terduga-duga. 4 player sekaligus nungguin seorang Paco ya. Tadi ditungguin bener-bener sama Paco. Cuman di sini sepertinya kalau kita lihat, The Pillar bakalan menjadi tamu untuk Aura Ignis. Wah, coba dirasi kayaknya. Cuman di sini Aura bakalan coba melakukan beberapa meditasi dulu Oke. di balik blue wall. Tapi ini bahaya banget untuk teman-teman dari The Pillar karena cuman 1 orang aja maju. Sementara Galang udah sampai di area depan untuk melakukan backstep nih. Yes, tadi kita lihat ya menggunakan body launcher dia langsung mendekat ke arah Aura. Bener banget. Oke, Aura ternyata yang cabut ya. Yes. Sayang banget di sini harus kehilangan 1 orang di sini tertinggal dan langsung diambil 1 poin kill ya. Razor tadi yang harus dikorbankan dan kita lihat di sini Ibeus ya udah mulai merapat lagi di sini ke arah jembatan nih Mas Arman nih. Iya, sekarang dia harus pindah ke area jembatan juga, tapi dia kayaknya udah notice juga sih. Teman-teman Aura tadi udah terbang menggunakan 1 launching pad-nya ke arah depan hangar tentunya. Tapi di sini kita belum tahu juga dari teman-teman The Pillar ini bakalan coba mengejar, membuntuti dari area belakang, atau mungkin mereka masih coba mencari beberapa tim yang mungkin masih ada di luar circle. Karena ternyata IBU-nya juga barusan diberikan tembakan peluru timah panas dari seorang Alpha yang dia standby di area tower dekat hangar tentunya. Yes, itu udah mulai digangguin tipis-tipis ya. Tadi kalau kita lihat sih antara TP Gladius sama Aura ini sedikit kucing-kucingan ya. Iya, iya. Dimana tadi TP coba masuk ke sana, ternyata Auranya cabut. Ya. Cabut. Tapi sayang banget ada 1 orang yang harus tertinggal di sana dan kita lihat di sini udah terjadi pertemuan kasih sayang lagi ya, di mana ada West Bandit yang bakal berduel dengan The Pillar Gladius di depan. Dan sementara ini West Bandit masih belum ada kill ya. Ini menandakan mereka nih dari tadi stay di sini masih belum ketemu musuh nih. Baru ini dia ketemu sama The Pillar. Yes, mereka masih standby dan ternyata kalau kita lihat zona itu lebih diunggulkan untuk teman-teman dari Monochrome. Granat juga udah dipersiapkan oleh seorang Lexus. Coba dimasak, masak granat biar apa? Biar meledos. Apakah bakal kena? Oh, Yes. ternyata enggak. Ada Chronojo. Nggak Yes. jadi kena. Itu dia ya. Balik lagi ya ke skill yang kita gunakan ya. Emang Chrono sekarang ini lagi bisa dimanfaatkan ke maksimal ya. Betul. Apalagi udah masuk meta granat itu karena Chrono kan dia bisa mentalin juga Betul. bisa ngelindungin ya. Itu benar-benar masih kepake nih dan gue kangen sebenarnya sama skill-skill kayak Alok ya kan. Itu. Dulu tuh jadi idola banget ya. Alok itu Semua selalu. bocil minta gipnya Alok. Iya, Bang, Alok Bang, itu Ah. selalu. Karena Alok emang pada waktu itu sering banget dipakai. Bisa nambah darah, larinya makin cepet juga ya kan.
pokoknya Alok itu merupakan meta terindah menurut gue pada waktu itu. Dan kita bakal nunggu juga apakah kira-kira Alok bakalan banyak digunakan lagi untuk FFML season 4 kali ini. Dan ternyata di sini barusan juga ada peperangan, zonanya udah mulai menyusut dan di sini teman-teman Aura mencoba memberikan tembakan demi tembakan ke arah teman-teman Boom dan juga teman-teman dari Madura Prime nih Jo. Ini harusnya bakalan pecah cukup gede sih Jo. Yes ya, kalau kita lihat di sini Madura Prime sebenarnya coba mengamankan posisi sendirian karena dia memang terisisa sendirian ya. Yes. Dan sebelum itu kita lihat di sini ada Aura Piwang harus itu banget tentu saja ada 2 orang nih di sini ya dari 2 roster Aura di sini yang bakal coba nge-revive dulu. Di mana zonanya sekarang udah mulai mengecil Bung Arman dan ini pertanda bahwa bakal semakin sengit ya karena di sini cukup rapat di mana ada West Bandit juga di depan ya ada The Pillar dan ini di Adrian yang harus terjatuh coba ditembakin dari arah atas ya dari tower ya benar-benar ngeganggu banget tembakan-tembakan dari arah depan di mana Boom di sini juga coba nahan pergerakan dari Aura yang masih ada di belakang zona masih ada sedikit patahan yang bisa dimanfaatkan ya oleh Boom di sini untuk mendefend dari serangan-serangan Morph di depan. Yes, seperti gue bilang tadi, Morph ini bener-bener dia dapetin objektif zonanya. Dia membagi visionnya 2-2 ya. 2 orang ada di tower sebelah kiri dan 2 orang lagi ada di tower sebelah kanan. Ini yang 2 orang yang ada di tower sebelah kiri ini, dia dapetin circle. Dia tinggal nungguin teman-teman dari Boom, West Bandit buat masuk ke sarang mereka. Cuman harus hati-hati juga karena di area atas tuh masih ada 1 player dari Giant Esports yang tersisa. Cuman kalau posisinya seperti ini, menurut gue chance buyah untuk teman-teman dari Morph Monochrome ini menurut gue bener-bener terbuka cukup lebar Jo. Yes, ini di mana West Bandit ya sebenarnya ini bakal sedikit terjepit karena memang Morph ini dari arah depan dia udah stay ya. Ini udah nggak bakal kemana-mana yang ada di pos. Dari arah kanan kita lihat ini udah mulai masuk 2 rosternya dan langsung tadi dikembangkan dengan 1 granat yang cukup cantik tadi Morph dengan timing yang cukup tepat dan bener banget di sana West Bandit harus dipulangkan di posisi keempat. Kita lihat zoom Boom ya dari arah bawah juga udah mulai naik tipis-tipis ya coba dimanfaatkan sedikit patahan yang masih ada tersisa di sana dan bakal berduel dengan Morph. Oke, Giant pun harus dikembalikan ke lobby. Kita lihat di sini siapakah yang bakal boya di match keempat. Apakah Boom atau Morph yang udah stay di sana udah saling lempar-lempar granat ya dari arah bawah. Kita lihat sini, not this ya masih terus dilemparin di spam granat ya. Ini secara zona Boom sedikit dirugikan karena memang ini adalah turunan ya. Dan kita lihat di sini dari Morph sendiri dia sudah menguasai 1 komponen yang cukup enak ya di tower ini. Dan ini sebentar lagi nih bakal nutup zona. Kita lihat siapakah yang bakal buya. Ini Bung Arman, gue udah gak sabar nih. Yes, kita bakal lihat juga nih kira-kira fight-nya sepecah apa karena Boom bener-bener ditungguin oleh teman-teman dari Morph. Kita bakal nunggu juga momentumnya karena udah terjadi tembak-tembakan juga antara kedua tim. Mereka bener-bener nungguin zonanya menyusut dan tapi di sini kayaknya udah bakalan coba diopen tembakan oleh teman-teman Morph. Yes, ini dia notice ya dengan double factor yang udah mulai masuk lagi dan Oke mendapatkan 1 orang. Dante dari arah belakang, jumpsuit lagi coba ditembakin dengan double barrel. Oke udah semakin hilang zonanya. Apakah notice dengan double factor yang berhasil meratakan? Dan itulah dia, Boom Esports harus ditumbangkan di posisi kedua dan inilah yang mendapatkan Boya. Notice dengan MVP dengan 6 poin kill berhasil membawa Monochrome Morph Boya di match keempat. Luar biasa banget Monochrome Morph yang akhirnya berhasil mendapatkan buya di match keempat kali ini. Menurut gue mereka itu